Nanti di akhir Ramadan kita undi, yang lengkap hadirnya 30 malam berhak mendapatkan hadiah. Langsung saya katakan, untuk 1 unit sepeda saya tanggung. Kalau nanti ada yang menggugat, nyo tengku imum kai pegat judi dalam masjid, ada kemungkinan orang-orang yang menggugat demikian. Memang ada jenis-jenis manusia kueh ini. Kalau ada yang berbicara demikian, kita berikan tantangan kepada mereka. Kalau begitu, berikan solusi yang lain yang lebih baik menurut Anda. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Kondisi kita sekarang di bulan Ramadan ketika sekolah diliburkan, anak-anak dulunya itu menghabiskan waktu untuk nonton TV dan main game. Tapi sejak pandemi corona ini, anak-anak sudah akrab dengan yang namanya telepon selular, HP. Mereka pegang HP. Maka kekhawatiran terbesar kita adalah mereka habiskan waktu di bulan Ramadan dengan bermain game, nauzubillah sampai judi online nantinya. Seharusnya ada langkah antisipasi dari kita yang dhaif ini untuk mengurangi kemudaratan yang terjadi. Maka inisiatif yang terbayang di benak saya sudah tawarkan konsep itu ke BKM Masjid Darul Falah di Cat Keeng, yang kebetulan saya imam ciknya. Saya katakan, bulan Ramadan ini tetap konsisten seperti tahun yang lalu. Kita azan Isya pada jam 8.30, lanjut dengan salat Isya. Kita tiadakan ceramah tarawih antara Isya dengan tarawih, lanjut dengan salat tarawih. Apabila imam yang kita undang punya kompetensi dan kemampuan untuk berceramah, biarlah ceramahnya nanti setelah salat tarawih. Karena ceramah antara Isya dan tarawih itu benar-benar ceramah yang menyusahkan semua pihak. Jamaah susah, penceramahnya susah, karena waktunya tidak boleh lebih 15 menit. Kalau sudah lebih 15 menit, itu jemaah akan gatal tenggorokan seisi masjid, langsung menendem. Dan penceramahnya, bila jam terbang tidak terlalu tinggi, 15 menit itu masih berputar-putar tentang puji dan salawat, masih 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sampai di menit yang ke-15 dia akan akhiri dengan, sebelum kita awali, mari kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusahkan. Kenapa? Karena jemaah bukan mau dengar ceramah, mereka mau cepat selesai salat tarawih. Nah, kenapa tidak salat tarawih saja dulu? Khusus untuk di daerah saya di Kota Madia Cat Keeng, kebetulan semuanya sepakat tentang tarawih 20. Biarlah selesai tarawih 20. Kalau imamnya punya kompetensi untuk ceramah, kita minta ceramah setelah selesai. Mau berhenti jam berapapun, jemaah sudah selesai salat tarawih. Mereka gugat. Tapi kalau sudah selesai tarawih Pak Ustadz, nanti jemaah bubar keluar dari masjid. Saya katakan, yang keluar dari masjid itu pun transit di warung kopi terdekat seputar masjid. Tinggal nyalakan mic luar, mereka dengar ceramah sambil ngopi, lebih santai lagi. Tinggal tantangannya untuk anak-anak supaya tidak mengundang keributan di masjid dan tidak asik nonton serta main game di rumah. Apa solusinya? Saya tawarkan ke mereka, kita buat semacam door prize untuk anak-anak di bulan Ramadan, dibagikan kupon kepada anak-anak yang sholat tarawih. Nanti di akhir Ramadan kita undi, yang lengkap hadirnya 30 malam berhak mendapatkan hadiah. Langsung saya katakan, untuk 1 unit sepeda saya tanggung. Kita beli sepeda 1, buat pita yang indah, gantung di depan imam. Kita tuliskan, untuk anak-anak yang beruntung yang ikut salat tarawih lengkap 30 malam, namanya akan diundi. Bila nanti ada relawan yang bersedia untuk menyumbang hadiah-hadiah kecil seperti sepatu, sendal dan tas, kita undi per pekan 4 kali undian. Ternyata lebih banyak. Kalau perlu setiap malam kita buat undian. Hadiah utamanya, grand prize-nya di malam hari raya. Yang beruntung dapat sepeda. Kalau ada yang memberikan hadiah sepeda lagi, sampai 4 unit sepeda, setiap pekannya kita undi 1 sepeda. Kita buat syarat, datang ke masjid, ambil kupon, jangan ribut, salat yang khusyuk. Insya Allah mereka akan terbiasa untuk aktivitas ibadah seperti ini.
Harus kita pancing mereka dengan hal-hal demikian daripada sibuk bermain game. Maka mudah-mudahan dengan usaha-usaha tersebut akan menjadikan suasana Ramadan dinikmati oleh anak-anak kita sedari mereka kecil. Kalaulah berulang-ulang setiap tahun demikian, mereka sungguh akan menjadi generasi yang meramaikan masjid di malam-malam bulan Ramadan hanya dengan hadiah-hadiah kecil. Berapalah harga sepeda dibandingkan kita habiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inisiatif ini, kreativitas seperti ini diperlukan karena tantangan zaman kita sudah semakin berat. Kalau nanti ada yang menggugat, nyo tengku imung kay pegat judi dalam masjid. Ada kemungkinan orang-orang yang menggugat demikian. Memang ada jenis-jenis manusia kueh ini. Kalau ada yang berbicara demikian, kita berikan tantangan kepada mereka. Kalau begitu, berikan solusi yang lain yang lebih baik menurut Anda. Karena itu tidak disebut judi. Karena judi apabila hadiah disediakan dari uang yang disetor oleh masing-masing jemaah. Tapi ini ada sponsor yang memberikan, disebut ji'alah ataupun sayembara. Yang jangan anak-anak yang datang kita suruh masukkan uang untuk beli kupon, lalu kita sediakan hadiah dari penjualan kupon. Ini hadiah ditanggung oleh seorang sponsor, namanya disebut ji'alah, sayembara dalam bahasa kita ataupun perlombaan. Mudah-mudahan itu nanti menjadi sebuah inspirasi untuk mengubah keadaan negeri kita yang carut marut, yang hampir tanpa solusi ini. Tanyo bener, amai tanyo bener.